Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mulai dari kita mendownload sequence dari NCBI sampai kita melakukan alignment menggunakan cluster W atau cluster W. Kemudian kita membuat pohon filogenetik dan melihat seberapa jauh jarak genetiknya. Langsung saja. Jadi buka browser teman-teman, klik saja NCBI ya. Kalau misalnya melalui Google ya nggak apa-apa, NCBI, belum tahu alamat lengkapnya, saya contohkan ya. Nah, ini ada NCBI. Nah, kemudian di sini ada kolom search ya. Nah, sekarang kita akan mencari nukleotida. Jadi kita hanya menggunakan database nukleotida supaya lebih mudah. Nih, nukleotida. Kemudian ketikkan, misalnya saya akan mencari CO1 dari ikan nila atau ikan mujair ya. Berarti ikan nila itu nama latinnya adalah Oreochromis ya, Oreochromis niloticus misalnya. Ikan nila, kalau ikan mujair Oreochromis mozambicus ya kan. Nah, di sini Oreochromis kita cari niloticus. Kemudian jangan lupa kasih koma, tambahkan CO1 karena target kita gen CO1-nya. Ternyata tidak dapat, berarti ada yang salah. Kalau salah berarti namanya kemungkinan salah. Googling dulu nama ilmiahnya yang benar seperti apa. Oke, ini yang betul, Oreochromis niloticus ya. Oreochromis, jadi Oreochromis niloticus. Ini yang benar. Copy saja, kemudian paste. Kita tunggu. Oke, ini ada banyak sekali. Jadi hasilnya ada kurang lebih 337 sequence yang disitu menyebutkan nama Oreochromis niloticus dan juga menyebutkan nama CO1 ya. Jadi langsung saja di sini saya akan download beberapa. Nah, ini saya ambil 3 saja, misalnya 3 sequence dari Oreochromis niloticus. Dan saya akan berikan satu contoh bagaimana kalau kasusnya itu kita kedapatan sama yang full genome. Ini teman-teman bisa lihat berapa panjang base pairnya. Rata-rata yang saya ambil adalah 658 ya kan, 658. Nah, ini kita download. Setelah kita centang ya, send to, klik di sini complete record, kemudian pilih file, formatnya kita pakai FASTA, kemudian create file. Nah, ini langsung pilih simpan ya, jangan dibuka aja, simpan aja, klik OK. Kemudian cari di mana disimpannya tadi ya. Ini supaya gampang saya pindahkan di desktop ya. Ikan nila CO1. Oke, saya pastekan. Saya rename di sini namanya menjadi nila CO1. Oke. Kalau teman-teman mungkin ini dirasa kecepatan, bisa di pause dulu, kerjakan dulu, baru nanti di play lagi ya. Kemudian yang kedua saya akan cari Mozambicus atau ini kan mujair ya. Saya akan membandingkan dua. Oh, ternyata nggak dapat, berarti salah ketik ya. Ketik saja Mozambicus. Nah, lebih enak nyari dari Google gini ya. Jadi kita tahu nama latinnya yang pasti, karena yang disubmit di NCBI pasti kebanyakan adalah nama latinnya. Ada beberapa yang menyebutkan nama umumnya tapi sangat sedikit, jadi untuk mendapatkan semuanya rata-rata itu pasti ada nama latinnya meskipun ada nama ininya. Nah, ini ya, ini satu, kemudian ini lihat, perhatikan panjangnya adalah 16.000. Oke, saya ambil satu, kemudian ini saya ambil satu. Kemudian di sini sudah ada 3. Kenapa saya ambil ini? Saya akan memberikan contoh bagaimana caranya melakukan alignment jika sequence yang kita dapatkan itu ternyata panjang sekali. Nah, ini sama formatnya, kita pakai yang FASTA, kemudian create file dan simpan. Jangan lupa dijadikan satu biar gampang. Tadi saya simpan di desktop ya.
Ini paste, kemudian di sini saya beri nama Mosambicus ya. Nah, biasanya dalam membuat pohon kita juga butuh satu sequence sebagai outgroup. Outgroup ini harus yang terdekat di antara mereka ya. Jadi coba kita lihat dulu dari Oreochromis, genus Oreochromis ada apa saja. Oke, kita nggak menemukan ya. Ambil dari Oreochromis. Dari Wikipedia kita baca dulu ternyata siapa yang paling dekat. Mana Oreochromis? Oke, ini ada Niloticus ya. Ada banyak macam di sini Oreochromis yang bisa dipakai. Oke, kayaknya saya akan mengambil salah satunya, bebas mana aja yang penting masih genus ini bisa. Oke, yang paling atas saja, misalnya ini Andersoni. Misalnya Andersoni. Oke, kita dapat satu. Ini ada full genome. Saya nggak mau ambil yang full genome. Oh, ternyata semuanya full genome. Oke, nggak apa-apa, kita ambil aja full genome satu. Kemudian kita send file to complete record, file, pasta, create file. Oke, kita ambil, cut. Kemudian ini Andersoni. Oke, kita sudah dapat 3. Kemudian berikutnya kita buka Mega ya. Di sini saya menggunakan Mega 10. Teman-teman mungkin bisa menyesuaikan. Jika menggunakan Mega yang lama, mungkin bisa download yang baru. Atau jika ingin setia menggunakan yang lama, silahkan. Nah, ini Mega. Kemudian bagaimana cara membuka data yang tadi? Kita klik dari Align ya. Align, Edit Build Alignment, Create New Alignment ya. Jangan Retrieve. Kita Create New Alignment karena kita akan membuat yang baru. Oke, kita pilih DNA. Nah, ini kemudian kita kecilin aja biar nggak terlalu besar. Atau mau di full screen juga boleh, nggak masalah. Kemudian dari sini, ini Alignment Explorer-nya. Kita klik Insert Sequence from File ya. Kemudian tadi kita simpan di desktop, kita cari di mana tadi. Nah, di sini ada kemudian open. Nah, ini kan susunan bahasanya masih belum diurutkan ya. Teman-teman tadi tahu sendiri ada yang hanya isinya itu CO1, tapi ada juga yang full genome atau complete genome. Nah, ini yang bermasalah pasti karena dia pasti akan panjang. Nah, bagaimana cara melakukan alignment? Kalau misalnya teman-teman potong langsung dari sini, boleh nggak kira-kira? Misalnya ini dari sini, teman-teman potong ke belakang, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena ini belum disejajarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman potong langsung dari sini ke belakang, teman-teman buang, itu salah. Pasti nanti sequence-nya nggak nyambung, nggak bisa sejajar antara semuanya. Jadi caranya, diklik salah satu nukleotidanya, Ctrl A ya. Kemudian oke, ini sequence yang satu saya hapus dulu karena nggak dipakai. Oke, kemudian Ctrl A ya. Ada ini alignment by cluster W, gambarnya W, atau klik align DNA, atau bisa dari sini alignment align by cluster W ya kan. Kemudian ini biarin aja default, kemudian oke. Nah, ini saya peringatkan, ini pasti lama sekali proses alignmentnya. Kenapa? Karena tadi ada complete genomnya yang mana panjangnya mencapai 16.000 lebih pasang basa ya kan. Nah, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi silahkan ini saya akan percepat nanti. Oke, baik, ini sudah selesai ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di bagian belakang
Kalau teman-teman lihat ini gap semua, coba lihat dari belakang sampai ke depan tuh gap semua. Nah ini baru semuanya terline dengan sempurna. Jadi target kita itu yang sebelah sini. Gen CO1 dari full genomnya tadi juga sebelah sini. Jadi dari sini kalau saya lebih suka yang rapih, jadi yang dari sini sampai ke belakang akan saya hapus. Caranya klik satu kali di sebelah sini, perhatikan untuk memotong supaya gampang. Klik satu kali, kemudian seret ini, jangan klik yang lain, pokoknya seret scroll barnya sampai belakang, tekan shift ya, perhatikan shift, kemudian tekan di bagian paling ujung, klik, nah kemudian ketik delete ya. Oke, bagian depannya sama, ini yang kita targetkan. Nah ini ambil aja yang rapi, klik satu kali, seret sampai bagian depan, klik shift ya, kemudian klik yang di bagian depan, ketik delete. Oke, kalau sudah, ini teman-teman bisa rename. Caranya klik di sini di bagian nama satu kali atau langsung klik dua kali. Nah bisa langsung diedit ya. Kalau misalnya gini, saya cuma butuh nama ininya, nama kode akses dan spesiesnya. Oke, ini juga atau klik satu kali kemudian klik kanan edit sequence name ya. Misalnya dari sini saya hapus, saya cuma butuh nama sama kode aksesnya aja, yang belakang nggak penting. Ini juga sama. Oke, silahkan diedit semuanya sampai selesai. Oke, setelah selesai kita edit namanya semua, sudah rapi, sudah cukup pendek. Kemudian kita akan melakukan analisis pembuatan pohon filogenetik. Oke, cara yang paling sederhana itu misalnya kita nggak mau menyimpan dalam mega format, perhatikan ini cuma satu ya kan. Kemudian data phylogenetic analysis, ketik yes, karena CO1 itu coding region. Nah ini sudah ada. Kalau ini kita buka, nah tampilannya seperti ini, berbeda dengan yang tadi, yang ini. Nah ini ya, ini nggak bisa ditampilkan dua-dua ternyata ya, jadi harus salah satu gantian. Oke, dari sini kita bisa membuat pohon filogenetik. Jadi kita, karena tadi alignmentnya sudah beres, langsung klik phylogeny. Nah yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan neighbor joining. Nah klik construct neighbor joining tree, yes ya. Kemudian di sini bootstrapnya saya bikin 100.000 ya. Ini tinggal dipilih bootstrap. Bootstrap itu nanti untuk mensupport ya, ini istilahnya analisis statistiknya, seberapa banyak direplikasi. Kalau pengen penjelasan lagi silahkan di googling atau nanti saya akan buatkan tutorial ataupun informasi. Jadi ketik komen, like, dan subscribe di bawah supaya saya bisa membuatkan penjelasan mengenai apa itu bootstrap kalau misalnya teman-teman tertarik ingin mengetahui. Kemudian modelnya ya, yang paling umum untuk para pemula sangat disarankan langsung saja menggunakan Kimura 2 parameter model. Yang lainnya biarkan aja ya. Kemudian klik OK dan silahkan ditunggu. Nah ini hasilnya ya. Ini pohon yang telah dibuat, bentuknya seperti ini. Jadi Oreochromis mosambicus di sini satu, mosambicus di sini. Ternyata di sini ada sesuatu yang unik ya, teman-teman temukan ya. Ternyata di sini Oreochromis mosambicus dia bergabung dengan Andersoni ya. Kemudian di sini Niloticus, di sini Niloticus. Nah, ini problemnya apa? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Pertama, bisa jadi Oreochromis mosambicus ini dia salah identifikasi ya. Jadi pada saat identifikasi awal dia salah, kemudian sudah disubmit ke NCBI sehingga di sini terekam sampai seterusnya juga salah ya. Nah, kemudian karena tadi kan saya menggunakan target ini Andersoni ini sebagai outgroup ya, atau ini supaya bagus saya buang aja 3351, saya buang. Saya cancel dulu, discard ya. Ini juga saya tutup. Saya hapus dari awal saja supaya bagus. 3351 mosambicus yang ini ya. Oke, saya delete. Bisa klik delete atau bisa juga di sini ya. Oke, kemudian yang kedua saya mau hapus yang ada Niloticus yang satu lagi. Ini saya hapus ya. Jadi dua ya. Saya cuma pakai dua supaya sama, nggak apa-apa. Oke, dua, kemudian satu outgroup ya. Data, kemudian phylogenetic analysis, yes, kita bisa lihat. Oke, ini ada 5 sequence phylogeny, kemudian neighbor joining, klik yes,
Bootstrap 1000 ya. Kemudian ini pakai aja yang gampang, Kimura 2 parameter. Jadi di tutorial berikutnya saya akan berikan yang menggunakan model-model yang lain. Bagaimana cara memilihnya? Kita harus milih yang mana sebenarnya dari model-model yang banyak sekali ini. Ini karena berkaitan dengan cara penghitungannya ya. Oke. Dan kita tunggu. Ini sudah ada hasilnya. Niloticus, Oreochromis andersoni, kemudian Mosambicus ya. Nah, kemudian ini untuk membuat dia sebagai outgroup, klik di sini. Ini sebelah kiri kalau ini muncul root the tree. Nah, berarti kita klik, ketik, nah pilih ini. Jadi andersoni kita jadikan sebagai outgroup. Nah, kalau di sini kita lihat, oke, ini ya, andersoni sebagai outgroupnya. Nah, di sini kita lihat jarak genetiknya, perkiraannya, kemungkinan itu andersoni lebih dekat ke Mosambicus, kemudian dia lebih jauh ke Niloticus, seperti itu. Oke, ini sudah dapat ya. Nanti berikutnya juga saya akan buatkan tutorial bagaimana mempercantik pohon, misalnya mau ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi yang lain ya, itu bisa. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya mau di copy atau disimpan, tinggal klik file. Kemudian kalau nanti masih mau diedit gambarnya, pakai save current session ya. Kita simpan, ketik namanya, misalnya di sini. Oke, save aja, nggak apa-apa pakai itu. Kalau misalnya mau oh ini sudah oke, sudah fix, kita langsung bisa simpan dalam bentuk gambar. Mana ya? Nah ini image ya. Kita bisa pakai ini, save as PDF atau PNG misalnya, atau JPEG, terserah. Kalau nggak ada, yang paling gampang itu save as PDF, karena gambarnya nanti misalnya pohon, klik OK ya. Kemudian tadi ini ikan nila, oh ternyata nggak disimpan di situ, nggak tahu disimpan di mana tadi. Save as PDF, pilih lokasinya ya. Kemudian di sini jangan lupa pilih folder yang sama supaya gampang. Beri nama pohon dan save dan OK. Kalau sulit, copy to clipboard saja, buka di Word, oke, kemudian paste ya, baru disimpan. Pilih di desktop, disimpan di folder yang sama ya, save. Oke, udah. Kemudian berikutnya kita mau melihat genetic distance ya, misalnya genetic distance. Oke, gimana caranya? Dari sini, oh ini distance, compute pairwise distance ya, klik yes. Yang lainnya biarkan sama modelnya dengan yang tadi yang kita pakai, dan ketik OK ya. Jadi jaraknya ini, jarak genetiknya ini teman-teman bisa simpan jadi Excel. Oke, kemudian save, jangan lupa di save as ya. Posisinya taruh di tadi di folder yang sama, Kanila. Jarak genetik. Oke, baik, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Di tutorial berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung komposisi nukleotidanya, berapa persen A, berapa persen T, berapa persen G, berapa persen C. Kemudian juga bagaimana untuk menerjemahkan dari nukleotida DNA menjadi urutan asam aminonya seperti apa ya. Dan juga tadi yang mau membuat pohon filogenetik, mempercantik pohon filogenetiknya, misalnya mau ditambahkan foto atau lain sebagainya ya, itu bisa, nanti juga akan saya berikan
tinggal teman-teman ketik komen di bawah mana yang mau dibuatkan terlebih dahulu tutorialnya, karena mengingat saya juga mungkin nggak bisa langsung terus-menerus membuatkan video tutorialnya. Jadi tolong yang mana yang harus diduluankan, teman-teman ketik komen, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan tutorial berikutnya. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.